Kardopa, seperti yang sudah Desi informasikan tadi, kita punya spesial talk show duduk bareng parlemen. Kali ini langsung live di studio Radio Kardopa tentunya ya. Yang jelas kita ngomongin tentang pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi rakyat Indonesia yang pencoblosannya ini dilakukan pada 14 Februari kemarin. Kita sudah memilih presiden dan wakil presiden dan juga legislatif. Nah, ini akan masuk pilkada serentak juga nanti di bulan November ya. Nah, ini yang jelas kalau kita ngomongin tentang pemilihan 14 Februari lalu telah berlangsung dan sekarang sudah ditetapkan para anggota parlemen yang akan menjalankan amanah rakyat untuk tahun 2024 hingga tahun 2029. Demikian halnya dengan Provinsi Sumatera Utara nih, sudah ada 100 orang yang akan berkiprah menjalankan tugasnya selama 5 tahun ke depan untuk kepentingan rakyat sesuai dengan amanah yang diberikan terkait dengan legislasi, controlling, budgeting, dan tentunya ada yang pergi, ada yang datang lagi ya dari pengalaman-pengalaman yang terjadi setelah adanya ketentuan yang sudah digariskan dalam pemilu 2024. Nah, untuk spesial talk show duduk bareng parlemen hari ini kita akan berbicara dan mengangkat topik dinamika 5 tahun berkiprah di DPRD Sumatera Utara. Sudah hadir bersama kita tentunya ada anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi Golkar, ada Bapak Haji Yasir Ridho Lubis, SH, ST, MSP. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. Terima kasih loh Pak sudah mampir ke studio kita pagi-pagi hari Minggu pula itu. Iya, makasih. Selain itu juga ada Pak Peter, produser kita. Selamat pagi Pak Peter Manopo. Selamat pagi Desi, apa kabar Des? Alhamdulillah baik, sehat-sehat kita semua yang pastinya ya Pak ya. Apalagi mau pilkada nih. Sehat-sehat Bang, insya Terima kasih Allah. banyak ya sudah datang ke Makasih Bang. Kita ngobrol ya, boleh ya? Boleh siap Bang. Okay. Mari kita ngobrol bersama terkait ini kan sudah mau ini ya Pak pelantikan ya untuk anggota dewan yang baru nih. Iya, seharusnya saya sudah berhenti, tapi karena pelantikan mereka tanggal 17, maka berhentinya saya tanggal 17. Nah, gitu. Purna tugas sebagai anggota DPRD Sumatera Utara. Benar. Karena anggota DPR itu masa baktinya dihitung setelah pelantikan. Begitu dilantik dia dihitung jadi anggota DPR, bukan SK-nya. Ya. Jadi berarti status Pak Ridho sekarang masih anggota DPRD Sumatera Masih, Utara. karena anggota DPR yang baru belum. Ya? Oke. Belum dilantik soalnya yang baru ya Pak. Iya. Tentulah banyak dinamika yang dijumpai selama mengemban amanah rakyat, baik selaku anggota dan pernah jadi pimpinan dewan ya. Iya, saya di DPR Sumatera Utara itu pernah menjadi semuanya. Pernah menjadi semuanya. Ya, pernah menjadi ketua fraksi, pernah menjadi pimpinan, walaupun semuanya berhenti di tengah jalan karena kena pecat. Ya, dipecat, diberhentikan oleh partai lah. Mungkin karena banyak perbedaan kan. Ya mungkin bukan dipecat lah, digeser. Sama itu Bang, bahasanya jadi perhalus. Nah, karena biasa, karena manusia ini kan harus siap. Pak Ridho begitu terbuka ya. Kan biasanya ada sesuatu yang perlu disembunyikan atau bagaimana. Karena saya tidak pernah mau bersembunyi, apalagi di tempat terang. Karena semua tahu kan. Belak-belakan nih Pak Ridho ya. Ya, karena hidup ini kan harus seperti itu. Ngapain berpura-pura, pura-pura ganteng, pura-pura cantik, pura-pura pintar, pura-pura kaya. Semua berpura-pura. Lebih bagus apa adanya aja. Jaga image kan. Iya, apa yang mau dijaga dulu, pun orang miskin kok. Tapi senang saya Pak Ridho hari ini memang menyampaikan sesuatu yang di luar dugaan kami loh Pak. Iya. Menyampaikan hal-hal yang terkait dengan tadi itu. Iya, biasa saja, semuanya tahu kok. Itu kan milik publik. Kalau dilihat berita kan banyak itu Ridho diberhentikan, di ini kan biasa itu Bang. Biasa. Nah, yang kita takut itu, ya kan, dicabut tuan nyawa kita. Kalau yang lain ini kan nggak ada ini. Besok kayak kalau kekuasaan ini kan sesuatu yang pasti kita tinggalkan karena ada durasi SK namanya. Ya. Jadi intinya ada yang datang, ada yang pergi. Nggak usah takut. Tapi tentu selama 5 tahun berkiprah di DPRD Sumatera Utara punya dinamika. Ya. Bisa diceritakan sedikit Pak? Nah, kalau saya ini apa ya, kehidupan juga begitu ya, naik turun. Itu hal yang biasa. Kalau di DPR itu kan ya rutinitas. Ya, sebagai anggota DPR tugas-tugas dan fungsinya dikerjakan. Yeah. Nah,
Sebagai pimpinan juga seperti itu. Cuman kan kita harus memberikan kontribusi, ya kan, integritas diri kita. Nah, kalau tidak sesuai dengan pikiran kita, ya jangan melakukan. Kalau sesuai dengan pikiran kita, kan jadi anggota DPR ini kan memerdekakan orang lain. Paham nggak esensi kita sebagai anggota DPR? Anggota DPR itu kan berjuang untuk kepentingan rakyat, memerdekakan manusia lain karena dia tidak mampu, maka diwakilkannya kepada kita. Namanya pun wakil rakyat. Nah, kalau kita tidak berpikir merdeka, bagaimana kita bisa memerdekakan orang lain? Ya. Jadi berarti mewakili rakyat dalam notabene sebagai wakil rakyat. Ya. Tentu di situ kan ada aspek-aspek, misalnya kepentingan rakyat Ya. terkait dengan legislasi, Ya. terkait dengan controlling, Ya. terkait dengan budgeting. Ya. Itulah utamanya. Iya. Tapi pada sisi lain ada juga pekerjaan-pekerjaan dan tugas-tugas lain Iya. yang harus dikerjakan oleh seorang anggota DPRD Sumatera Utara. Kurang lebih lah selama 5 tahun berkiprah, apa tugas yang paling berat dan apa tugas yang paling ringan? Tantangan terbesarnya apa ini, Pak? Sebenarnya keberpihakan saja. Keberpihakan anggota kita berpihak kepada rakyat atau berpihak kepada kepentingan pribadi apalagi golongan. Nah, pilihannya cuma di situ. Kalau berpihak ke pribadi ikut main-main. Nah, kalau berpihak kepada kelompok mungkin ada sesuatu. Nah, kalau berpihak kepada rakyat yang nggak ada punya beban kan. Nah, paling kan kena maki, nah, kena copot, kan biasa. Ya. Oke, kepentingan rakyat pasti didahulukan. Ya. Bapak dari dapil berapa? Sumut 7, Sumut 7. Sumut 7. Kurang lebih daerahnya apa? Tapanuli Selatan, Tapsel. Madinah dan lain-lain. Oke. Dari dapil, apa amanah masyarakat dapil yang sampai dengan saat ini belum terjawab oleh Pak Rido? Kalau saya rasa itu sudah hampir tak ada yang tidak. Ya. Yang terakhir itu salah satunya proyek 2,7 triliun itu saya yang penggagas akhirnya. Ya. Itu kampung halaman saya itu mendapatkan jalan, akses jalan yang biasanya 4 jam dari Natal ke Batahan. Sekarang tinggal 45 menit. Nah, itu kan kontribusi saya terhadap masyarakat yang memilih saya di masa itu. Nah, itu kan pasti menjadi kenangan. Ya, kalau jadi sebuah legasi yang saya lahirkan di sana. Selama ini juga kontribusi saya juga banyak di daerah itu, bantuan-bantuan, bangunan-bangunan, rumah ibadah dan lain-lain. Nah, itu merupakan sebuah sejarah bagi masyarakat di sana. Iya, legasi yang ditinggalkan untuk dapil. Tapi pada satu sisi, anggota DPRD Sumatera Utara juga bisa menjawab hal-hal yang muncul di Sumatera Utara. Ada contoh? Apa kira tadi sudah disebutkan proyek 2,7 Nah, triliun. itu rupanya nggak bisa, kan saya juga ikut terlibat aktif di situ. Ya. Nah, aspirasi masyarakat dari dapil yang lain yang diakomodir oleh Pak Rido. Nah, kita kan mempunyai dapil yang satu ya, sama-sama punya dapil. Nah, tugas dan fungsi anggota DPR itu bisa melayani satu dapil saja itu sudah hebat. Makanya kita diberikan kontribusi itu. Kalau kita sibuk mengurusi dapil yang lain, mungkin nanti orang di dapil tersebut ya tak punya kerjaan nanti. Berarti fokus ke dapilnya kita sendiri gitu. Ya pasti kita kan seperti itu, lebih ke arah itu. Karena memang berasal dari dapil. Iya. Sumut berapa tadi? 7. Sumut 7. Oleh karena itu aspirasi masyarakat Sumut 7 harus diakomodir. Ya, itu yang lebih penting. Lebih penting. Nah, karena kan menjaga konstituen dia itu di sana kan. Berarti Tapi yang kan paling tidak meninggalkan juga aspirasi dari masyarakat lain. Pastilah kan. Misalnya kalau di contoh daerah sini. aspirasi masyarakat Sumatera Suatu Utara. Medan, Medan, ya. ya kan? Oke. Ya. Karena kan kita hidup di Medan ya. Iya. Sehari-hari di Medan gitu. Iya, pastilah. Ada dinamika Kalau tetangga-tetangga yang kita kita di Medan kan pasti kita apa juga pikirkan. Nah, dinamika yang terjadi di Sumatera Utara kan paling tidak sudah dimonitor oleh anggota dewan. Iya. Berkaitan dengan hal-hal apakah infrastruktur, budgeting, pendanaan atau apalah itu yang menjadi concern Pak Rido. Apa kira-kira?
Saya menyangkut Sumatera Utara ya. Saya tertarik dengan dunia pendidikan di Sumatera Utara. Pendidikan, oke. Ya, kan kalau dunia pendidikan ini biasanya menyangkut masyarakat menengah ke bawah yang menjadi persoalan. Lebih tajam lagi sesungguhnya masyarakat yang miskin lah, yang tidak punya kemampuan. Kan persoalan pendidikan itu banyaknya di situ. Kenapa? Orang tua tidak mampu mensekolahkan anak. Ya. Kemudian orang tua tidak mau mensekolahkan anaknya. Nah, sementara kita, kalau menurut saya ya, bahwa persoalan begal, persoalan narkoba, persoalan semuanya ya, prostitusi dan lain-lain yang terjadi di Sumatera Utara ini efek dari dunia pendidikan. Minimnya pendidikan. Dunia pendidikan. Karena kalau kita tidak punya pendidikan itu kan melahirkan kebodohan. Kebodohan itu melahirkan kemiskinan. Nah, sudah miskin ya kan? Balik dia nanti lagi kan. Okay. Nah, sudah miskin jadi bodoh. Kenapa? Orang nggak sekolah. Nah, itu harus diputus. Maka kehadiran pemerintah ya, kehadiran pemerintah untuk memberikan pendidikan yang layak kepada rakyatnya, masyarakatnya. Itu yang harus dilakukan pemerintah. Nah, supaya dua dapat. Pertama, anak-anak kita menjadi orang-orang terdidik, punya pendidikan. Harapan kita punya kemampuan untuk mencari pekerjaan yang baik. Kedua, membuka lapangan pekerjaan bagi kawan-kawannya. Nah, tapi salah satunya banyak keinginan masyarakat ya Pak, termasuk salah satunya sekolah gratis gitu. Nah, memang sudah gratis. Kan cuma sampai 9 tahun. Iya, 9 tahun. Maka kalau itu kan wajib belajar. Nah, ini 9 tahun. Wajib belajar 9 tahun ya. Apa yang dimaksud dengan wajib? Nah, ini juga saya akan ulas. Kalau sudah wajib, orang tua wajib mensekolahkan anaknya. Kan gitu. Ya. Itu kan undang-undang. Ya. Hah? Kalau dia tidak sekolahkan, dia diadukan ke polisi. Nah, gitu. Atau pemerintah punya kewajiban untuk membiayai anak-anak ini bersekolah. Kalau orang tuanya nggak mampu, wajib belajar 9 tahun. Tapi orang tuanya nggak mampu untuk mensekolahkan anak tersebut, wajib belajar. Maka pemerintah harus hadir, ya. Pemerintah harus hadir untuk mensekolahkan anak-anak tersebut. Ya. Apakah realita yang ada di lapangan menemukan itu, Pak? Pemerintah harus hadir. Inilah yang makanya kita berharap kita menjadi pemerintah itu. Termasuk dalamnya kan ada DPRD Sumatera Utara. Tidak bisa dia mengeksekusi karena tidak keberpihakan. Anggota DPR itu kan bicara saja. Bukan menyampaikan budgeting sesuai dengan kemampuan. Kalau ke bupatinya atau wali kotanya, gubernurnya tidak mempunyai keinginan yang sama, kan ini nggak terjadi. Karena ada dia skala prioritas dia. Dia bilang nanti kami mau bangun infrastruktur, mau bangun ini sebagai RPJMD kami. Visi misinya, visi misi saya nggak ada pendidikan bos katanya. Saya visi misi saya misalnya membangun membangun pertanian, infrastruktur dan lain-lain. Nah, kan kita nggak bisa. Nah, seharusnya dunia pendidikan itu kan diberikan ruang hingga 20% dari jumlah APBD, ya, APBN, kan gitu. Nah, kalau itu diakomodir oleh pemerintah, ya 20%. Contohnya kita cerita tentang Kota Medan, misalnya, 7 triliun lebih APBD Kota Medan. 7 triliun. Andaikan saja 20%-nya dialokasikan dana ke pendidikan. Dunia pendidikan, apa masih ada anak-anak yang tak sekolah? Enggak. Nah, kalau saya seperti itu, misalnya diberikan kesempatan menjadi wali kota kah, jadi wakil ya, saya akan konsen di situ. Terus uang yang 1,4 triliun tadi kemana? Kita berikan seluas-luas dan sebesar-besar untuk pembangunan sumber daya manusia, bukan pembangunan fisik. Ya, nanti yang dibangun nanti kelas lagi, kursi lagi, ya. Nah, saya tidak. SDM-nya berarti. Sumber daya manusianya, beasiswa bagi murid-murid, kemudian mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai prestasi, ya.
yang ber-KTP Medan. Ya. Nah, disitulah peran anggota dewan sebenarnya harus bicara tentang itu kan. Iya, sampai mana kemampuan dia untuk membicarakan itu. Nah, kita sampaikan pun itu kan nggak juga jelas. Makanya fungsi eksekutif itu kan sangat kuat. Balancing antara eksekutif dan katakanlah bapak-bapak yang di dewan legislatif. Tentu kan ada hal yang perlu kita dorong, Pak. DPR sudah bicara, tapi apakah bicara DPR itu sampai nggak ke eksekutif? Kan itu persoalannya. Sampai. Sampainya Sampai, ya kan. Tetapi, tapinya dong. Iya, tapi pasti ada tapi. tapinya, Pak. Kan tetap pasti tapi, ya kan. Apakah itu menjadi prioritas bagi dirinya atau tidak? Sekarang seorang birokrat, leader pemerintah, kan dia punya pikiran cuma sendiri. Aku mau ini katanya. Dia sampaikan. Dia pikirkan. DPR kan tinggal setuju atau tidak. Ya, tapi kan ada dalam APBD kan. Iya pasti. Tadi kan saya sampaikan tadi, ya kan skala prioritas bagi dirinya sebagai pemimpin, ya kan. Di dalam RPJMD, ya kan? Di dalam visi misi dia RPJMD dia, kemudian dia tuangkan di dalam RAPBD, rencana anggaran pendapatan belanja daerah, ya kan. Dia tuangkan. Aku mau bangun ini, memberikan beasiswa ini, begini, begitu. Nah, ini kan dibahas bersama dengan DPR. Yeah. Kalau saya misalnya pemerintah, saya bertahan di 20 ini bisa apa enggak? Undang-undang itu. Berarti sudah dibicarakan bersama DPR. Tapi eksekusinya, implementasinya ada di tangan eksekutif. Tapi kan ada fungsi pengawasan, Pak. Bapak awasi aja kalau saya bersalah. Kenapa rupanya kok takut? Gitu ya? Yang heran saya kok mesti takut. Sekarang dia masuk ke dalam buku APBD, ya, disetujui DPR dan lain-lain, ya, karena ada pemerintah ada atasan, ya kan, eksaminasi dan lain-lain, nggak ada masalah, kan udah selesai, ya jalankan aja, kan selain DPR yang mengawasi, rakyat kan juga punya hak mengawasi, LSM. Kenapa Bapak takut sekali kalau diawasi? Termasuk media boleh dong? Boleh, semua. Kenapa takut? Karena kalau Bapak takut diawasi orang, jangan jadi pejabat publik. Buat aja kedai kopi di rumah. Tapi kan ada kesulitan bagi masyarakat, orang awam untuk melakukan pengawasan. Bicaranya orang masyarakat, katakanlah begitu, ataupun LSM ataupun media, kadang-kadang kan bobotnya kan masih dianggap kecil. Iya. Lebih besar bobot dari suara DPR. Iya, betul. Makanya wakil rakyat kan ada. Iya, makanya diwakili oleh rakyat. Ada diatur undang-undang ya. Sesuduknya dia mengawasi, dia ikut serta di dalam apa? Pengesahan APBD. Ya kan? Memang itu tugas anggota DPR. Iya. Sehingga kan tugas ini harus diimplementasikan juga oleh DPR dalam bentuk controlling barangkali ya. Nah, kita ambil contoh lah, Pak Rido, 2024 ke 2025. APBD Sumatera Utara kan sudah diketok kemarin. Iya. Cukup besar ya. Iya. Apakah Bapak melihat itu ada nggak potret untuk pendidikan tadi seperti yang Bapak katakan? Berapa besarnya? Atau mungkin itu masih di atas kertas? Ya, gini aja Bang. Saya kalau tanya nanti apakah itu sudah memenuhi aturan dan lain-lain. Nah, ini kan bisa masuk kan gini ya. Saya ingin nyampaikan ya. Pendidikan yang dimaksud nanti oleh pemerintah biasa jadi selip-selipkan. Misalnya pendidikan di kepegawaian itu, pendidikan di sini juga termasuk bagian dari undang-undang yang 20% itu. Jadi saya tidak mau seperti itu. Ya, yang ingin saya sampaikan, kalau Abang tanya di pemerintah Provinsi Sumatera Utara, saya mengatakan tidak, gitu ya. Tapi yang ingin saya sampaikan bukan itunya. Kalau kita nanti menjadi menjadi wali kota atau wakil wali kota sebagai eksekutif, ya, contoh ya. Nah, kita harus bisa memberikan ini secara terang benderang, beasiswa bagi masyarakat miskin dan masyarakat berprestasi. Guru berprestasi, ya, pegawai berprestasi, haknya sama, bukan hanya yang di sekolah negeri, tetapi juga di sekolah swasta.
Jadi berarti ada transparansi. Iya. Kalau membangun ini lebih baik. Yang pertama tadi saya sampaikan kepada bapak-bapak dan pemirsa, ibu-ibu semua. Yang pertama tadi akan lahirlah anak-anak yang berprestasi. Mungkin dia kuliah, tamat kuliah nanti. Ini kan sedikit panjang jalannya, ya. Sehingga kalau anak-anak ini tamat kuliah, dapat sekolah sarjana S1, S2, kuliah, kemudian dia bekerja. Nah, bekerja. Kalau seorang sarjana bekerja itu bang, gajinya kan lebih dari 3 juta. Pasti. Oke. Yang dikatakan miskin di Indonesia, penghasilan cuma 17.000 satu hari. Per hari kan. 17.000 per hari. Per hari. Berarti itu sarapan aja Udah cukup. Habis itu begal dia. Untuk cari makan siang makan malam ya Pak? Iya. Demi sejengkal itu. Iya. Nah, ini dengan lahirnya para sarjana tadi itu, dia punya penghasilan 100.000 per hari. Berarti dia bisa mengasih makan mamanya, bapaknya, adiknya. Karena 100.000. Oke. Tapi Itu. kalau penghasilannya tidak 100.000, maka akan muncullah keinginan-keinginan yang lain. Nggak, tadi kan kita bilang orang miskin itu diukur bahwa dia cuma punya penghasilan 17.000. Kalau kali 30 baru 500.000. Masuk akal itu satu bulan 500.000 penghasilan. Dapat apa sekarang ya Pak? Nah itu yang masuk. Kalau apa kan hitungan dunia WHO kan dia $2 30.000 kan. Iya. Oke. Nah kalau 30.000 900.000, di mana ada gaji orang 900.000 per bulan? Aku pun mau cari lah orang yang mau bekerja. Nah, iya. Tapi kan penghasilan anggota DPR Bukan, aku mau cari pekerja. Pak Rido mau cari yang mau dibayar 19.000. 900.000 tadi, gitu. Bayangkan ya keadaan itu, ya. Saya ingin sampaikan maka kalau anak-anak kita ini disekolahkan, maka harapan saya bahwa anak-anak kita ini bisa mencari pekerjaan yang lebih layak. Kalau dia bergaji 3 juta kan udah layak bagi dirinya dan keluarganya. Bisalah dia menyelamatkan dari kemiskinan itu. Oke. Kalau kita ke judul, dinamika 5 tahun berkiprah di DPRD Sumatera Utara. Apa suka dukanya bagi Ya kena pecat berkali-kali lah bang. Apalagi biasa aja. Ngapain ya, kita? itu kan duka, tapi kan ada sukanya, Ada sukanya, dong. Pak. Masa Jangan dukanya melulu ke doang duka. itu? Loh, kalau suka dan duka itu kan biasa. Kalau udah duka pasti ada suka. Ada suka. Sukanya ya pastilah kan dapat, ya kan? Yang Lebih ditanyakan adalah sukanya. sukanya itu ya lebih banyak waktu. Waktu apa ini? Ya mengurusi diri sendiri dan keluarga. Karena nggak punya beban berat. Jadi anggota ketua DPR kan lebih berat. Nah gitu. Kan sederhana. Jadi beban itu dipikul. Loh pasti dong. Kalau nggak dipikul, macam mana kita menjadi anggota DPR ini bang? Ini kan punya tanggung jawab juga terhadap Tuhan dan masyarakat. Oke. Kita ambil lebih spesifik pada legislasi. Pembuatan perda. Sudah pasti kan terikut kan? Saya ya orang yang yang dipinggirkan biasa kan bang? Nama kan biasa kan dipinggirkan, tidak pernah diikutkan dan lain-lain. Dipinggirkan tapi kan punya hak Iya untuk mengajukan usulan. Oh iya. Sedangkan menjadi bagian dari pansus saya tak pernah bang. Kalau itu kan panitia yang abang bilang tadi membuat perda ini itu. Kenapa? Karena abang biasa saja lah. Ini kan dari dalam situasi politik itu kan biasa. Biasalah. Biasa. Up and down itu biasa. Biasa Iya. itu ya Pak. Kadang di atas, kadang di bawah gitu ya. Iya. Biasa itu ya Pak. Selalu gitu. Oke. Tapi kan menjadi perhatian juga bagi masyarakat, terutama masyarakat konstituen Bapak di dapil. Bukan hanya di sana Pak, di semua tempat orang kan pasti melihat itu konsistensi kita terhadap diri kita. Makanya nggak pernah mati kata orang bang. Jadi Ya nggak mati-mati kawan kata orang. konsistensi dari seorang Rido Iya. tetap dipegang Iya. dan komitmen. Iya. Oke. Selama Integritas. duduk di DPRD Sumatera Utara. Iya. Tidak berubah ya? Tidak. Masa? Iya, makanya orang Umur kan heran. bertambah. Umur kan bertambah. Rambut ya semakin putih. Umur semakin bertambah, rambut semakin putih Iya. Pak Rido. Ini menanggung beban rakyat makanya putih. Atau gimana nih Pak Rido? Ya apa ya? Kalau saya hidup ini saya jalani aja. Nah, nggak jadi beban sekali. Ngalir aja. Mengalir aja, ya kan?
sebagaimana mestinya sebagai anggota DPRD. Iya, makanya saya dibilang orang, ya ini kok bisa balik lagi. Orang biasanya kan kalau udah terbuang mati. Saya enggak. Jadi Bang, yang paling penting di dalam hidup itu jangan kehilangan kawan. Saya kan sering menyampaikan tuh, berpolitik seperlunya, berkawan selamanya. Jangan gara-gara kita berbeda pikiran, pandangan terhadap sesuatu hal di dalam politik apalagi, hilang kawan. Saya lebih mau kehilangan kekuasaan daripada kehilangan kawan. Nah, menarik kehilangan kawan. Kata orang yang kebetulan juga pernah memimpin Sumatera Utara, kita perlu banyak kawan dan perlu musuh juga. Iya. Iya kan? Istilahnya apa ya? Saya lupa. Ya, diciptakan pengkondisian. Cipta kondisi lah. Satu kawan lebih berarti daripada 1000 musuh. Ya. Nah, bagaimana Pak Ridho menganggap musuh-musuh itu? Kan biasa dalam hidup. Enggak kuanggap. Ngapain ku pikirin? Gitu ya? Oh iya. Ngapain dipikirin itu ya? Bikin stres sendiri. Iya. Kita yang salah itu. Kok kita pikirin orang? Ya kan? Okay. Orang yang tak suka sama kita, apapun yang kita sampaikan, dia tak peduli itu. Iya. Tapi kan ada di sekitar kita. Ya ngapain kita pikirin? Biarlah dia gila. Oke. Biarlah dia pening. Karena memang kalau kita di mata orang udah jelek, apapun kita lakukan Pasti tetap jelek. Karena memang udah di dalam pikirannya bahwa kita jelek. Tapi kalau saya anggap Bang Peter anggap baik, ya kan? Apapun dibilang orang, pasti Bang Peter bilang, mana ada itu. Aku kenal dia baik. Ya. Nah, oke. Kalau kita ke DPRD Sumatera Utara, tentu kan punya banyak kawan. Ya. Tapi pada sisi lain ada lawan politik. Iya. Nah, bagaimana menyeimbangkan itu? Nggak aku pikirin, kawanku ya tetap kawanku. Aduh, saya berkawan baik sama Bas kami Ginting almarhum dan lain-lain itu. Nah, mereka ini mensupport saya dari dulu. Mereka jatuh bangun saya. Ada juga di fraksi Partai Golkar, misalnya Jainuddin Purba yang di sini. Sekarang calon wali kota itu di Binjai itu. Nah, ini kan selalu seiring dengan saya. Ada beberapa anggota DPR Sumatera Utara itu, termasuk yang di fraksi Partai Golkar. Sebenarnya ke saya, pikiran dan apa itu ke saya. Cuma ada yang berani terbuka, ada yang tak berani. Kenapa? Takut kena gebuk, misalnya gitu kan. Nah, itulah dinamikanya. Iya, jadi nggak usah dipikirin, biasa saja. Lahir kita sendiri, mati kan kita sendiri. Nah, itu. Jadi itulah pengalaman selama menjabat anggota DPR Sumatera Utara yang rentang waktu akan selesai pada tanggal 17. Okay. Dan ini kan bukan baru periode ini Bang, periode yang lalu kan udah kita lalui juga ini. Jadi hal yang udah biasa aja ini. Udah biasa ya. Udah biasa ya Bang. Iya. Okay. Saya kan bukan baru jadi anggota DPR. Ya gini-gini kan udah berpengalaman juga. Sebagai ketua KNPI saya sudah 2 periode juga. Ya, udah lama juga berkuasa ini Kak. Nah, kalau tak berkuasa pun tak ada masalah. Biasa saja. Jadi yang penting jangan kawan-kawan meninggalkan kita. Apalagi kita meninggalkan kawan-kawan. Itulah yang susah. Iya itu. Itu yang susah ya. Nah, itu yang paling bahaya. Jadi setelah purna bakti di DPRD Sumatera Utara akan ke depan. Ya. Kita akan tanyakan berikut setelah kita break. Siap. Boleh ya? Boleh. Apa langkah Pak Ridho ke depannya? Ya. Jangan kemana-mana pendengar Kardopa, pastikan stay tune terus di 99,4 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Jangan lupa juga live Facebook kita di Facebook Kardopa 994 FM. Stay tuned. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor 1 Talk Radio Medan. Kembali lagi pendengar Kardopa di Duduk Bareng Parlemen dengan topik dinamika 5 tahun berkiprah di DPRD Sumatera Utara. Masih ada Pak Yasir Ridho, Pak Peter Manopo. Juga buat teman-teman pendengar Kardopa dimanapun berada yang pengen bertanya langsung ke Pak Ridho, boleh nih di 4521350 atau juga via WhatsApp kita di 0852909940 atau juga bisa komen di live Facebook kita di Facebook Kardopa 994 FM. Kita lanjut lagi nih Pak Peter. Pak, tadi ada yang udah WhatsApp tapi mau ditanyakan dulu atau gimana? Sedikit saya ingin memperdalam Pak Ridho karena masih ada rentang waktu 2-3 hari ke depan. Sebelum purna bakti menjadi anggota DPRD Sumatera Utara. Apa pesan Bapak ke teman-teman yang akan menjadi wakil rakyat dari tahun 2024 ke 2029?
yang baru nih Pak. Oke. Yang bakal dilantik ya Pak Pit ya. Saya pertama berpesan kepada kawan-kawan saya yang akan purna bakti dulu. Oh, yang akan pernah bakti dulu. Termasuk Pak Ridho. Iya. Iya, termasuk Ya. Ya, tetap semangat, sabar. Masa waktu itu ada tempatnya. Mungkin hari ini bukan masa kita, besok mungkin masa kita. Ya kan, Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi diri kita. Ya, Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Saya pikir itu membuat semangat kepada kawan-kawan. Itu untuk teman-teman yang bakal masuk. Ya, yang akan mengakhiri, mau keluar dari DPR. Oke. Yang akan masuk gimana? Ya, bekerjalah sesuai dengan harapan rakyat. Nah, ya, berpikir merdeka untuk bisa memerdekakan orang lain. Oke. Ya. Untuk pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ya, Kan menjadi mitra dari Ya. DPRD Sumatera Utara kan. ya kita cari gubernur terbaik. Karena gubernurnya akan datang ini tinggal 2 bulan ya dia nih, PJ itu. Hah? Kan Enggak. November nih kita Iya. pilkada. Ya carilah, pilih gubernur yang terbaik dari yang baik. Oke. Mudah-mudahan kita Sumatera Utara mendapatkan gubernur yang baik. Oke, untuk masyarakat Sumatera Utara sebagai bagian dari apa yang kita sebut sebagai wakil rakyat. Kan betul kan? Ya. Apa kira-kira? Ya, masyarakat kita harapkan memberikan kontribusi, apalagi ini ada pesta demokrasi kedua tahun ini, ya, pilkada. Gunakan hak pilih dengan baik dan tanggung jawab, karena pilihan Bapak Ibu semua, adik-adik kami, anak-anak kami, ya, menentukan nasib Sumatera Utara ke depan, menentukan nasib daerah-daerah kabupaten kota kita ke depan, menentukan nasib kota Medan ke depan. Oke. Nah, khusus untuk Pak Ridho sendiri, next mau jadi apa? Setelah pernah bakti Mau di jadi- DPRD Sumatera Utara, mau kemana ini? Ya, kalau saat ini saya sudah dicalonkan oleh partai PKS, berkoalisi dengan rakyat, untuk maju kontestasi di Pilkada Kota Medan. Saya dijadikan calon wakil wali kota berpasangan dengan Pak Hidayatullah dari PKS. Pasangannya namanya pasangan Hero. Hero. Jadi udah resmi ya? Menunggu Menunggu penetapan pada Iya, menunggu penetapan tanggal 22 ya. Tapi yang pasti kan semalam semua berkas sudah dipenuhi. Ya. Itu kan secara formalnya saja. Mau penetapan kemudian ngambil nomor. Mudah-mudahan nanti setelah keluar nomor ya kita berkampanye dan lain-lain. Saya yakin orang Bang Peter dan kawan-kawan di Kardopa ini mendukung saya. Paling tidak memilih saya nanti itu. belum bisa kami sampaikan. Iya, nggak apa-apa. Itu kan saya akan punya harapan. Sama dengan rakyat juga punya Ya, harapan. benar-benar. Masing-masing Iya. punya harapan. Iya, berharap kan gitu. Jadi harapan ini akan sangat tergantung dari mungkin pembicaraan-pembicaraan yang kita tangkap di masyarakat. Kan? Iya. Kalau saya yakin kan tangkapan Bang Peter ini kan lebih kuat. Nah, kan gitu. Nah, Tapi yang jelas ada tanggapan masyarakat. Pasti kita respons Pak ya. Ya, siap. Berarti Pak Ridho sudah firm berlayar menuju ke Pilkada Medan bersama Pak Hidayatullah. Iya. Ya, tuh. Oke. Untuk Tinggal menunggu calon wali penetapan. kota dan wakilnya ya. Tinggal menunggu penetapan ya Pak ya. Iya, tanggal 22. 22 Jadi berarti kedepannya sudah ada ladang yang akan dikerjakan ataupun ladang yang akan dilakoni Pak Ridho. Iya. Oke. Tuh. Ya, sebagai aktivis tuh biasa, Bang. Biasa ya. Kan kalau aktivis itu cuma 2 Heeh. mimpinya, legislatif, eksekutif. Eksekutif. Menjadi birokrat karena kita nggak pegawai ya ngajulah di pilkada. Ya kan gitu. Jadi itulah ladang yang akan menjadi bagian dari sebuah kehidupan Pak Ridho. Iya, sejarah lah di dalam hidup pernah menjadi calon paling tidak, setelah itu menang pula. Oh, Nah. iya. Hah? Kan belum tahu. Ya kan namanya kan sejarah di dalam hidup. Tadi kan harapan Pak. Nama Sumardi. orang harapan. Kalau kita tidak optimis, ngapain kita maju? Iya, benar-benar. Nah, tidur di rumah aja lah, Bang. Ngapain lagi kita datang kemari, ke sana, ke situ. Tapi Nah. menuju ke ladang yang akan kita geluti Pak sebagai bagian dari eksekutif kan. Iya. Sudah tahu nggak tentang potret Kota Medan ini? Ah, udahlah, kita lahir dan tumbuh besar di Medan. Saya dari SD, SMP, SMA lahir
di kota Medan, ya kan? Meninggal pun nanti insya Allah di kota Medan. Oke. Nah, apa yang saya nggak pahami dengan situasi kota Medan? Karena itu bagian dari dalam hidup saya, kawan-kawan saya, saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya yang ada di kota Medan ini. Kan ini yang menjadi persoalan, ya kan? Contoh simpel, apa yang kita bisa petik dari kota Medan yang sekarang? Medan kota yang kaya, tetapi rakyatnya tidak ikut berbagi kekayaan. Contoh, ya, banyaknya orang putus sekolah tadi, ya. Nah, itu kan bagian potret. Akibat apa itu? Putus sekolah, tidak berdaya. Akibat apa? Tidak punya pekerjaan dan lain-lain. Ya. Nah, inilah yang harus kita perbaiki. Sekarang persoalannya, kita mau dari mana? Jadi berarti ada poin sektor yang kita lihat adalah potret kemiskinan. Ya, jangka panjang untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan adalah pendidikan. Pendidikan, oke. Jangka pendeknya apa? Bantu masyarakat itu mendapatkan permodalan dalam bentuk UMKM, usaha mikro dan lain-lain. Kan begitu. Kalau saya sih konsennya ke pendidikan, karena jangka panjang. Pikiran saya terlalu panjang, Bang. Selalu itu. Ini kalau ku kasih pun ini hanya sebagai bonbon ini, penyenang. Itu jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Tapi UMKM. UMKM tadi. Saya akan bantu dengan UMKM tadi itu. Jadi pemberdayaan masyarakat ke sektor UMKM. Iya. Nah, kalau kita buat ya hal-hal seperti ini, baik apa tidak? UMKM. Kan persoalan UMKM ini nanti satu kemampuan, skill. Kedua, modal. Ketiga, pemasaran. Pemerintah harus hadir di ketiga tempat ini. Oke. Jadi intinya memberdayakan UKM. Yang sudah ada, UMKM yang sudah ada, dan mendirikan UMKM baru. Nah, menambah. Oke. Untuk menambah pengentasan kemiskinan Iya, tadi juga. kan itu kan harus disauti pemerintah. Negara ini harus hadir dan berpihak kepada masyarakat yang tidak punya kemampuan. Jangan hanya berpikir untuk Bang Peter dan kawan-kawan yang di atas sana. Gitu. Jadi negara harus hadir. Berarti lewat mana negara harus hadir? Pimpinan atau? Nah iyalah, kalau pimpinannya nggak pernah berpikir dan berpihak kepada masyarakat, ya nggak jalan-jalan. Orang dia yang menentukan. Eksekutif itu kan eksekutor. Betul. Iya, benar. Dia, Pak Kadis, kalau nggak naik kemampuan masyarakat berjualan, membeli, ya kan tingkat pertumbuhan ekonomi itu kan dari kemampuan masyarakat belanja. Yeah. Makanya kalau selama ini ada stimulus dari pemerintah, BLT, ya kan, bantuan bansos dan lain-lain, itu kan yang diciptakan pemerintah, supaya terjadi pertumbuhan di daerah. Berapa triliun itu dana pusat itu masuk. Nah, kita kan berharap tidak hanya seperti itu, ya. Justru kita bangkitkan masyarakat mempunyai daya beli. Bagaimana dia punya daya beli kalau dia nggak punya pekerjaan? Ya. Bisa juga dia memang beli, tapi pagar rumah orang bisa jalan di tengah malam. Diangkut ya, Pak ya. Oke, jadi kita juga merespons suara-suara masyarakat ya. Siap. Namanya kami media adalah satu kewajiban juga untuk mendengarkan suara-suara masyarakat. Apakah itu melalui langsung by phone atau juga melalui WA atau juga melalui Facebook ya? Facebook kita. Iya. Banyak sarana itu. WhatsApp-nya di 0852 9000 9940 atau kita buka 4521 350 kalau mau bertanya atau mungkin mau ngobrol langsung ke Pak Rido, silakan aja ya. Pak, ini tadi ada yang sudah WhatsApp. Iya. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap anggota dewan yang suka lupa sama janji-janji kampanye? Begitu sudah duduk suka lupa. Kita terima telepon. Kita dulu. terima telepon dulu ya, Pak ya. Ya. Kardopa, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo? Kardopa, halo. Ya mungkin ada kendala ya. Oke, enggak. Ini mungkin bisa dicoba lagi ya untuk abang atau kakak. Nah, terkadang ada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya, suka nggak mau diketemuin atau nggak mau jumpa gitu. Gimana nih, Pak? Ya. Katanya wakil rakyat. Ya, gitu. itu yang kita heran. Ya. Oke, bentar Pak. Kardopa, selamat pagi. Halo, Halo, selamat pagi. selamat pagi. Dengan siapa ini, Pak?
Dengan Muhammad Afandi, Mbak. Muhammad Afandi di mana? Saya di Jalan Pintu Air. Oke. Medan Johor. Medan Johor. Ya. Oke, silakan ada mau ditanya ke Pak Rido? Ya. Selamat pagi Pak Rido. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Saya Muhammad Afandi, Bang. Saya panggil Abang aja. Oh ya, siap. Saya juga termasuk orang Golkar juga, Bang. Ya. Oh, oke. Senang juga dengan orang Golkar. Mau bertanya, Bang. Abang maju jadi calon wali kota Medan, tapi bukan dari Golkar. Gimana tanggapannya, Bang? Itu, Bang. Oke. Yang kedua, Bang, kami dari kader-kader Golkar ataupun simpatisan Golkar yang ada di Medan Johor, termasuk di Kuala Berkala, Bang, yang mendukung Abang untuk maju, Bang. Siap, amin, terima kasih. Terima kasih. Dan ini, Bang, tetap semangat, Bang, pantang menyerah. Ya. Karena kan banyak belajar juga dari Abang. Kita bukan seperti keluarga, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih untuk Pak Afandi. Pak Afandi tadi Jadi ya. ini mengarah kepada Pilkada Medan. Siap. Menarik juga. Tapi sebelumnya Bapak jawab dulu yang dari tadi. Pertama gini ya, ada kata yang tadi pertanyaannya WhatsApp. Ya. WhatsApp mengatakan bahwa ada anggota DPR yang lupa kacang pada kulitnya karena jumpa pun dia sulit. Maka hukum dia nanti, jangan klaim pilih lagi. Sederhana kan? Okay. Tapi tunggu 5 tahun lagi lah. Iya. Sudah kemarin. Iya, kenapa? Mungkin ya kita juga harus belajar itu. Kenali calon itu, lihat track recordnya, baru pilih. Nah, persoalannya ketika pileg yang lalu itu ya kan terjadi hal yang luar biasa di dalam pileg, ya. Orang yang gak pernah dikenal, gak pernah apapun bisa menang gitu kan. Kenapa? Ya mungkin karena sesuatu lah saya katakan. Karena sesuatu hal ya. Ya. Banyak hal sebenarnya. Ada bentuk amplop, ada bentuk goni dan lain-lain. Nah, ini pelajaran ya. Nah, harapan kita ke depan bahwa antara masyarakat dan wakil yang dia pilih itu dekat sekali. Sehingga apa yang dilakukan Mahkamah Konstitusi ya memberikan ruang kepada semua partai politik untuk bisa duduk di DPR, tidak ada lagi PT. Itu yang pertama, putusan Mahkamah Konstitusi kemarin. Ini akan membawa ruang yang luas kepada seluruh partai politik, melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik-baik itu. Ya, asalkan dengan proses yang baik. Putusan MK itu jangan dicabut lagi kan? Ya, mudah-mudahan orang itu cabut nyawanya kan gitu. Oke. Lanjut ke yang pertanyaan. kedua. Kalau dia dari cabut-cabut lagi begitu, ya. Kedua, Pak Afandi. Pak Afandi, Dinda Afandi lah ya saya sampaikan. Saya memang tidak dicalonkan oleh partai kita, Partai Golkar. Karena saya maju dicalonkan bersama Pak Hidayat menggunakan perahu partai PKS. Ya. Nah, itu dampak dari putusan MK juga itu. Iya, makanya saya mengatakan dampak dari keputusan MK itu saya menikmati. Ya, ada sebagian manusia, masyarakat yang tidak menikmati itu, termasuk partai politik. Kenapa bisa lolos ini kan begitu? Nah, itu kan fakta. Ya. Nah, jadi partai politik itu kan sebuah perahu atau alat untuk berlayar, untuk sampai menjadi calon, ya kan? Tetapi saya meyakini kader Partai Golkar. Kalau saya meyakini, saya sampai saat ini dan akan datang tetap kader Partai Golkar. Jadi masih kuning ya? Masih, Bang. Saya masih anggota DPR sampai sekarang dari fraksi Partai Golkar. Ya. Nah, di dalam Partai Golkar itu kan kalau kita tahu ya dan memahami bahwa ada di situ ikrar pancabakti itu. Ikrar pancabakti Partai Golkar itu salah satunya adalah setia kawan. Nah, adik-adik kita ini tadi seperti Pandi ini salah satu orang yang setia kawan. Dia lihat ada kader Partai Golkar yang maju di perhelatan politik di Kota Medan. Nah, pantas dan saya meyakini kawan-kawan sahabat-sahabat saya ini yang orang-orang Partai Golkar ini yang ada di Kota Medan, saya yakin akan mendukung dan memilih saya. Itu yang pertama. Kenapa? Ada ikrar pancabakti. Walaupun mungkin partai kita, Partai Golkar, tidak
mendukung saya atau tidak mencalonkan saya menjadi calon wali kota atau wakil wali kota. Ya, saya kan sudah menyampaikan bahwa saya sudah sampaikan bahwa saya punya keinginan. Jangan dikatakan bahwa tidak ada kader Partai Golkar yang pantas menjadi calon wali kota, atau tidak ada kader Partai Golkar di Kota Medan yang layak. Tapi Pak, Justru mendukung, justru mencalonkan kader partai lain. Apa lebih layak kader partai lain itu daripada saya gitu loh. Oke. Saya ini sudah mengabdi di Partai Golkar ini puluhan tahun. Saya juga pernah jadi anggota, sampai sekarang menjadi anggota DPR, pernah ketua fraksi, pernah wakil ketua DPR, dan satu lagi yang harus diingat, ya, saya berkarir di Partai Golkar ini dari nol, bukan ujuk-ujuk tiba-tiba jadi ketua. Saya dari biro, wakil sekretaris, wakil ketua, sekretaris, ya, kemudian ketua Korbit, ketua harian, terakhir menang jadi ketua Golkar, dipecat oleh partai. Jadi biasa saja. Di Golkar. Aku kakeknya partai Golkar di Sumatera Utara loh, dari sisi jabatan. Pertanyaan sudah permisi nggak Partai Golkar waktu mau maju? Loh, saya udah meminta kok permisi lagi gimana? Permisi itu belum meminta. Izin yo katanya. Saya tolonglah kalau bisa kasihlah aku perahu itu. Itu meminta. Betul apa tidak, Bang? Ya. Betul. Jadi Bang, jadi tunggu dulu biar saya terangkan. Foto awal saya dengan Pak Hidayatullah, kan ada foto kami berdua yang samping-sampingan itu di DPP Partai Golkar. Oke. Jadi jangan dibilang enggak. Ya, jadi gini, Pak Rido, dalam proses seperti yang Pak Afandi sampaikan tadi, ada dukungan. Ya. Tentu ini jadi modal kan? Oh iya. Modal dukungan itu sangat penting bagi Ya. seorang calon. Kemudian modal politik, Ya. sudah bergabung bersama PKS diusung. Iya. Dan terakhir modal isi tas. Modal Sedap nih. finance ya. Ya. Nah, gimana itu? Biasa aja, Bang. Biasa aja. Saya yakin tidak semua masyarakat, apalagi di Kota Medan ini, yang seperti itu. Saya yakin ada nurani, pikiran baik, bersahabat baik, berteman baik. Ya. Bersahabat, berteman. Kemudian pada akhirnya juga kan mendapatkan sebuah gambaran terhadap pasangan yang akan berlayar menuju ke Pilkada Wali Kota Medan. Pertanyaan, siap? Siap lah, nggak berlebih-lebih juga yang lain itu. Kan kita bawa diri sendiri, ya. Jadi gini ya, kepada kita semua juga masyarakat ini, jangan selalu melihat hantu, ya kan? Ditakut-takuti aja ini si ini katanya. Aku ini diriku, Yasir Ridho Lubis. Nggak aku bawa bapakku, opungku, ini itu nggak ada, itu nggak pernah. Backingnya. Nggak tahu aku siapa itu, Bang. Makanya saya selalu diri saya. Saya yang mau dipilih rakyat itu bapak atau opungku. Ya, yang dipilih rakyat itu Yasir Ridho Lubis. Nggak pakai MLM. Nggak ada itu. Ya, saya punya pendidikan, saya punya pengalaman, saya punya hati, saya punya pikiran. Karena orang meninggal, orang lain itu tidak bisa mempengaruhi. Ya, jangan selalu kita menyampaikan bahwa ini si ini, apanya si ini. Nanti kita terpaksa menggugat Tuhan. Nggak boleh gitu ya. Saya mengharapkan itu. Nanti sekarang cucu-cucu kita ini, anak-anak kita ini yang di dalam kandungan, digugatnya nanti Tuhan. Kenapa aku nggak lahir sebagai anak Raja Arab? Nah, ya itu nggak boleh lah. Kita kan kalau di dalam apa itu berdiri ya, kita berharap mencari pemimpin yang punya karakter, yang mempunyai integritas, yang mempunyai pikiran, yang punya kemampuan untuk mengurus rakyat. Dan kita tumpangkan harapan dan mimpi kita sebagai rakyat kepada seorang pemimpin, bukan opungnya, bukan omnya, bukan bapaknya, tetapi seorang pemimpin tersebut. Ya, jadi atau bukan ke partainya gitu. Bukan. Ya, jadi jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri. Tidak disulap atau tidak dikarbit. Iya. Apalagi kalau
ada pula yang baking kan. Kenapa? Baking soda nanti. Kenapa mesti seperti itu? Maksudnya apa adanya saja, bahwa saya punya kemampuan apa tidak? Tapi pertanyaan besarnya gini Pak Rido, setelah terpilih duduk di kursi empuk, semua itu lupa Pak. Yang bilang siapa? Saya Nggak bilang pada gitu. potret yang saya lihat, Bapak lihat gitu saya. Sama seperti jadi pemimpin. Baru selama Mana ini tahu nanti jadi pemimpin. selama ini nggak pernah jadi pemimpin. Oh sudah. Nah, Tapi makanya. kan ada lahan yang lain. Iya, Beda dengan lahan yang baru. Bapak melihat saya dari lahan yang lama, dulu sama hari ini berubah apa tidak? Sepertinya belum. Nah, Belum ya, bukan tidak. belum. Oke. Ini kan sama seperti pertanyaan Iya, WhatsApp tadi. sepakat. Pak, ya. Nah. Ketika duduk suka lupa gitu. Iya, tapi saya sudah mempunyai track record. Saya sudah berkuasa. Ya, saya pernah jadi ketua KNP 2 periode berkuasa sekali. Ya, kemudian jadi anggota DPR 2 periode juga berkuasa. Saya tidak berubah, bukan tidak kata Bang Peter, belum. Nah, ya, belum berubah kan gitu. Yang Bapak lihat yang lain itu pernah nggak itu jadi apapun? Nah. Jadi nanti kita lihat sesudah tanggal 27 November ya. Iya. Oke. Nah, kalau saya udah Bapak lihat, selama ini dia tidak berubah. Yang lain Bapak Ya memang tidak ada perubahan karena setiap saya telepon terus diangkat. 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 Itu karena Oke. ada orang Ah. setelah duduk Lupa teleponnya ya, sudah Pak? tak mau lagi. Iya. Dan handphonenya berganti, Kak. Bukan. Nomornya ganti. Iya. Nah, bukan hanya handphonenya berganti, nomornya juga berganti. Oh, oke. Dan itu. cakapnya pun sudah lain. Nah. Nah, kalau yang biasa udah duduk jadi yang luar biasa. iya. Kalau saya biasa saja, nomor ini dari awal saya punya handphone sampai sekarang. Oke. Jadi siapapun saya jawab. Tinggal 2 menit waktu kita. Siap. Pak Rido, terakhir pesan apa yang Bapak ingin sampaikan? Saya ingin Dengar kami. Tapi Oke. ini ada satu WhatsApp boleh Pak? Boleh. Kalau misalnya Bapak terpilih jadi wakil wali kota, apa yang mau dilakukan? Iya. Mau kita apakan Mau Medan kita ini? apakan Medan ini Pak? Saya akan mengurangi rentang jarak antara orang kaya dan miskin. Yang miskin ini akan kita tarik ke atas supaya bisa menjadi orang kaya. Oh, Bukan orang kayanya diturunkan jadi orang miskin. bukan yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Bukan. Yang kaya tetap kaya, yang miskin dinaikkan menjadi kaya supaya rentangnya tidak terlalu jauh. Itulah tujuan dan pikiran saya sebagai calon wali kota ataupun jadi wakil wali kota. Dan program itu akan menjadi program yang saya konsenkan Ya, supaya itu terjadi. Tapi ada satu hal yang perlu juga kita sampaikan ke Pak Rido. Ini kan proses langsung ke publik. Iya. Pasti publik akan merekam. Apa yang Janji saya itu kan? Iya, Hah? benar. Saya akan buktikan janji saya itu. Jangan Jangan janji, sampai janji. Iya. ada kata pepatah Hah. atau kata lagu lah yang sering Iya. tampilkan di Kardopa. Jangan ada dusta Di antara kita. tinggi gunung 1000 janji. Iya. Memang lidah tak bertulang. Bertulang. Oke. Nah, tapi itu kan saya udah lakukan. Oke. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Rido Iya. sudah datang ke Radio Kardopa Makasih, dan kita makasih. sudah berbincang lebih kurang 1 jam. Mudah-mudahan sukses Siap. dan tentu harapan kami bisa datang lagi ke sini. Siap. Untuk ngobrol lagi. Ngobrol Nah, lagi. dalam posisi yang berbeda. itu yang paling penting. Benar. Siap. Oke, makasih. Terima kasih Pak Rido waktunya. Siap, makasih, Maaf makasih. mengganggu di hari Minggunya. Siap, ini nggak apa-apa, ya. makasih. Terima kasih teman-teman pendengar Kardopa juga untuk kebersamaannya udah stay tune di 99,4 FM. Kita akhiri kebersamaan kita di program Duduk Bareng Parlemen dengan topik dinamika 5 tahun berkiprah di DPRD Sumatera Utara. Sementara Pak Rido nanti akan berakhir masa jabatannya di 17 September ini ya Pak Ya, Oke. tanggal 22 dia jadi calon itu. Oh oke, baiklah. Kita tunggu ya Pak ya. Masih. Saya Desi pamit, Pak Peter juga pamit. Jangan kemana-mana, tetap aja stay tune di Radio Kardopa. Berani tampil beda, tetap semangat dan sampai jumpa.